Kebijakan Menaker bahwa perusahaan bisa menunda dan mencicil THR memberikan dampak yang besar bagi para pegawai di saat pandemi saat ini. Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah tersambung bersama kami Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kemenaker. Selamat siang Ibu Dinar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah Kemenaker memberikan batas tertentu kepada perusahaan untuk mencairkan THR-nya? Sebenarnya secepatnya. Jadi SE kita ini kan sebenarnya kan pedoman bagi perusahaan yang tidak mampu membayar ketentuan THR sesuai ketentuan. Jadi 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dalam tidak bisa melaksanakan itu, maka diberi kesempatan untuk berdialog dengan pekerja, dengan serikat pekerjanya, dengan yang transparan, dengan jujur dan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan. Di dalam SE kita ini, apabila perusahaan tidak mampu membayar, diberi kesempatan memilih dua. Yang pertama adalah bertahap. Apabila pada hari hanya, yaitu 7 hari menjelang hari raya, belum bisa membayar penuh, maka diberi kesempatan untuk bertahap. Nah, bertahapnya itu ya sebabnya secepatnya, tapi setidak-tidaknya paling lambat adalah tahun ini. Karena THR-nya THR tahun 2020, maka lambat-lambatnya THR dibayar tahun 2020. Semestinya kalau memang mampu lebih cepat, mestinya lebih cepat dibayarkan. Baik, tidakkah ada deadline yang lebih ketat, Bu Dinar? Karena kan tahun ini ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Desember itu kan rentangnya panjang, lumayan panjang. Tidakkah ada deadline yang lebih ketat begitu, Bu? Itulah yang diberi kesempatan. Kita kan tidak tahu kemampuan perusahaan seperti apa. Mestinya pemerintah menginginkan ya dibayar H-7 mestinya. Nah, tapi ini kan takutnya perusahaan tidak mampu sesuai itu. Maka diberi kesempatan untuk berdialog, untuk musyawarah dengan dua belah pihak yang dilandasi dengan keingin etikat baik untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi sebaiknya ya mesti secepatnya. Tapi karena harapannya pengusaha yang tidak mampu ini karena terkena pandemi, karena COVID-19 ini, kita tidak tahu selesainya, paling lama adalah tahun ini. Tidak batas seperti apa. Bagaimana bentuk pengawasan dan apa tindak tegas dari Kemenaker terhadap perusahaan yang tidak mencairkan THR bagi karyawannya, sampai misalnya tenggat waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Kemenaker? Ya, ini kan tadi sudah sampaikan ketentuannya berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 dan Permenaker nomor 6 tahun 2016, yaitu sekurang-kurangnya adalah apabila tepatnya adalah 7 hari sebelum saya. Apabila pengusaha terlambat membayar, artinya lebih dari 7 hari, kurang dari 7 hari, misalkan H-6, H-5, H sampai H, pas itu namanya itu terlambat. Apabila perusahaan terlambat, maka dikenai denda. Dendanya adalah 5% dari THR yang harus dibayarkan. Nah, kalau sampai hari hanya belum dibayar, berarti kan tidak membayar. Sampai berapa waktu tidak membayar, berarti pengusaha itu tidak membayar THR, sanksinya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang diatur di dalam Permen nomor 20 tahun 2016 adalah yang pertama ada teguran tertulis. Kalau tidak melaksanakan, masih juga tidak melaksanakan, maka ada pembatasan sebagian usahanya sampai penundaan surat izin, sampai pembatasan usaha itu misalkan outletnya dibatasi, misalkan shiftnya dibatasi seperti itu. Itu semua melalui pengawas. Apabila tidak dibayarkan dan tidak disepakati sebelumnya. Baik, Bu Dinar, saya tidak bisa membayangkan bagaimana buruh atau para pekerja ini menjelang Lebaran, menjelang Hari Raya, sudah dirumahkan tetapi juga belum dapat THR juga untuk kebutuhan begitu ya. Bagaimana kemudian buruh bisa melaporkan jika belum dapat THR? Apa mekanismenya? Bagaimana sistemnya? Agar kemudian nanti Kemenaker juga bisa mengawasi dan menindak tegas. Ya, ini kan 7 hari itu berarti kalau Lebaran tanggal 24, berarti kan tanggal 17. Berarti hari ini ya, besok hari ini terakhir. Nah, kalau sampai hari ini, sampai besok hari besok 18 tidak dibayar, berarti dan tidak ada etikat baik, artinya tidak ada kesepakatan. Sebenarnya kan kalau tidak mampu kan bisa melakukan kesepakatan. Kalau sampai hari ini tidak ada kesepakatan, berarti dia ada manipulasi. Nah, kalau sampai hari ini belum dibayarkan, pekerja bisa melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan di mana lokasi perusahaan tersebut ada. Nah, yang jelas
kalau dia dirumahkan, selama dia masih dalam hubungan kerja, masih ada hubungan kerja apapun, hubungan kerjanya apakah PKWT, outsourcing, dia berarti tetap wajib mendapatkan hak THR yang besarnya adalah penuh sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kesepakatan yang ada di PKP-nya. Baik, jadi ke dinas-dinas tempat di mana lokasi perusahaan itu berada begitu ya. Nah, Bu, KSPI mengajukan gugatan terhadap surat edaran Menaker yang mengatur THR 2020 ke PT UN dan MA. Apa tanggapan dari Kemenaker? Sebenarnya kan ketidakpuasan itu sangat sadar manusiawi ya. Tapi ini pemerintah kan sudah berusaha untuk bisa melindungi dua belah pihak. Ini saat ini kan memang berbeda dengan kondisi biasanya. Kalau waktu hari-hari biasa THR itu memang wajib, ketentuan SE keluar memang mengingatkan bahwa itu segera dilaksanakan. Tapi ini dalam kondisi pandemi COVID ini di mana baik pekerja, pengusaha, masyarakat semua mengalami hal yang tidak menyenangkan, di mana usaha tidak jalan, sehingga tidak jalan, merumahkan, pekerja juga tidak mendapatkan, artinya memang kondisi yang tidak pas. Nah, pemerintah sebelum mengeluarkan SE ini sudah melaksanakan diskusi, menanyakan bagaimana kondisi masing-masing perusahaan, bagaimana kondisi teman-teman pekerja. Diawali dengan pertemuan dengan perwakilan SP, Konfederasi, Federasi, Bu Dijen, sebagai mewakili menteri telah mengadakan dialog. Jadi mengetahui bagaimana kondisi teman-teman itu di teman-teman SP. Setelah itu kami dapatkan informasi, baru kami undang asosiasi pengusaha di beberapa sektor. Saya masih menyampaikan keluhannya masing-masing. Nah, dua-dua sudah menyampaikan, sudah kami rangkum, sudah kami analisa. Akhirnya kami masuk di dalam LKS, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Bisa sudah sepakat jadi dalam seperti ini, di mana kita, Pak terusin dulu, bagaimana kita tetap menjaga kelangsungan usaha, di mana kita menjaga agar teman-teman bekerja di upahnya, maka perlu dibangun di dalam LKS Tripartit. Dan di dalam LKS Tripartit ada Ibu Dinar. Ada pekerja, ada mengajukan gugatan, ada di dalam tripartit dan kita sudah tanda tangan bahwa ya ini ada SE. Memang sudah sepakat sebenarnya. Ibu Dinar, ya sayang sekali waktunya terbatas. Mungkin nanti kita ada kesempatan lain untuk berbincang lebih dalam dan juga lebih komprehensif mengenai hal ini. Terima kasih Ibu Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kemenaker Kementerian Ketenagakerjaan telah bergabung bersama kami di Metro Siang.